Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rintan Dewi Widiawati, mahasiswa Gizi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta yang akan memaparkan materi dengan tema Melawan Coronavirus dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Latar belakang penyuluhan ini adalah wabah corona. Corona adalah virus baru, penyebab penyakit saluran pernafasan. Corona ini memiliki ukuran yang sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Seseorang yang terinfeksi virus corona memiliki gejala demam, batuk pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih, serta lesu. Untuk itu, pemerintah menghimbau agar masyarakat tetap tinggal di rumah, physical distancing, dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Sebelumnya, kita perlu mengetahui apa itu perilaku hidup bersih dan sehat. PHBS merupakan sekumpulan perilaku secara sadar sehingga dapat mendorong dirinya sendiri dalam hal kesehatan dan aktif di bidang kesehatan. Karena ada himbauan dari pemerintah untuk tetap berada di rumah, maka perlu menerapkan PHBS rumah tangga. PHBS rumah tangga memberdayakan setiap anggota rumah tangga agar tahu, mau, dan mampu berperan dalam upaya kesehatan. PHBS rumah tangga memiliki 10 indikator. Yang pertama, persalinan ditolak oleh tenaga kesehatan, memberi bayi ASI eksklusif, menimbang bayi dan balita, menggunakan air bersih, mencuci tangan dengan air dan sabun, menggunakan jaman sehat, memberantas jentik di rumah, makan buah dan sayur setiap hari, melakukan aktivitas fisik setiap hari, dan tidak merokok di dalam rumah. Indikator yang pertama, persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan dengan alasan tenaga kesehatan orang yang sudah ahli sehingga kesehatan ibu dan bayi terjamin. Apabila terdapat kelainan, dapat diketahui sehingga dapat segera ditolong atau dirujuk di rumah sakit menggunakan peralatan yang aman, bersih, dan steril sehingga mencegah infeksi dan bahaya kesehatan. Untuk mencegah virus corona pada ibu hamil, dianjurkan untuk 1. Menjaga kesehatan dengan makan gizi seimbang, melakukan aktivitas fisik ringan seperti yoga, senam ibu hamil yang dapat dilakukan di rumah, selalu minum tablet penambah darah, dan menjaga kebersihan diri serta lingkungan. Sering mencuci tangan dan menggunakan masker apabila berpergian atau sedang batuk dan pilek dengan memperhatikan etika batuk dan bersin. Segera pergi ke Fasyankes jika ada tanda bahaya yang dapat dilihat di buku KIA. Sudahkah Anda tahu etika batuk dan bersin? Yaitu menutup mulut menggunakan tisu atau siku. Jangan pernah menutup dengan telapak tangan, cuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Jangan menyentuh wajah karena dapat menularkan kuman ke wajah. Dan membersihkan kontaminan dengan membuang tisu dan membersihkan benda yang terkena percikan. Indikator yang kedua, memberikan ASI eksklusif. ASI pertama diberikan saat inisiasi menyusu dini atau IMD berupa cairan bening kekuningan atau kolostrum dengan waktu paling lambat 30 menit. Yang dimaksud dengan ASI eksklusif adalah hanya memberikan ASI saja untuk bayi usia 0-6 bulan. Bayi usia 6-24 bulan diberikan ASI ditambah MPASI. Dan untuk usia lebih dari 24 bulan diberikan makanan gizi seimbang. Cara mencegah coronavirus untuk ibu menyusui dengan memberikan konseling resiko menyusui karena terjadi kontak langsung bayi dan ibu sehingga resiko penularan tinggi.
disarankan menggunakan masker dan selalu mencuci tangan. Untuk cara yang lebih baik, ibu dapat memerah ASI. Indikator yang ketiga, menimbang bayi dan balita. Penimbangan bayi dan balita dilakukan setiap bulan mulai umur 1 bulan sampai 5 tahun. Hasil dari penimbangan akan dicatat di buku KIA atau KRS. Fungsi dari penimbangan untuk mencegah gangguan pertumbuhan dan indikasi gizi buruk pada balita. Namun, karena ada wabah corona, penimbangan di posyandu ditiadakan. Oleh karena itu, ibu tetap memantau tumbuh kembang bayi dan balita dengan melihat buku KIA dan tetap menjaga anak untuk tetap bermain di dalam rumah dan rutin membersihkan mainan anak dengan mencuci, menyikat, dan melakukan desinfeksi pada mainan anak. 4. Menggunakan air bersih. Syarat air bersih. Yang pertama, air tidak berwarna bening dan jernih, air tidak keruh, air bebas kontaminan, air tidak berasa, air tidak berbau. Untuk mencegah virus corona, dapat memanfaatkan air untuk membuat desinfektan. Bahan yang digunakan, setengah cangkir air cuka, setengah gelas air, 12-24 tetes minyak esensial seperti kayu putih, kayu manis, cengkeh, kemangi, dan jeruk nipis. Cara membuatnya dengan mencampurkan air cuka, air dengan kombinasi minyak esensial, kemudian kocok campuran spray dalam botol. Selanjutnya, mencuci tangan dengan air dan sabun. Cuci tangan dengan sabun dapat membersihkan tangan dari kotoran yang mengandung kuman. Perlu diingat, 5 waktu penting cuci tangan pakai sabun yaitu sebelum dan sesudah makan, setelah BAB, sebelum menjamah makanan, sebelum menyusui, setelah beraktivitas seperti berpergian, memegang hewan peliharaan. Untuk itu, kita perlu mengetahui cara yang tepat mencuci tangan. Yang pertama, membasuh tangan dengan air mengalir, tuang sabun secukupnya, dan ratakan pada kedua telapak tangan. Gosok punggung dan sela-sela jari tangan karena dapat membunuh kuman. Lalu gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari-jari sisi dalam kedua tangan saling mengunci. Gosok ibu jari berputar dalam genggaman tangan. Gosok telapak tangan dengan memutar ujung jari-jari tangan. Bilas kedua telapak tangan dengan air mengalir. Indikator 6. Menggunakan zaman sehat dengan tujuan menjaga lingkungan bersih, tidak mencemari sumber air, dan tidak menyebarkan bibit penyakit. Indikator yang ketujuh, memberantas jentik nyamuk dengan menerapkan 3M+, menguras, menutup, mengubur, plus menghindari gigitan nyamuk. Dua indikator ini menekankan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Untuk kondisi seperti sekarang dapat ditambah dengan kegiatan desinfeksi rutin. Delapan, makan buah dan sayur setiap hari. Buah dan sayur mengandung akan antioksidan, kaya akan vitamin dan mineral, dan serat. Adapun anjuran mengonsumsi buah dan sayur setiap harinya. Untuk sayur, 3-5 porsi atau setara dengan 150-200 gram. Buah 2-3 porsi atau setara dengan 200-300 gram. 9. Melakukan aktivitas fisik. Indikator ini menekankan pada
aktivitas fisik rutin sekitar 30 menit per hari yang dapat dilakukan sebelum makan atau 2 jam sesudah makan, yang berguna untuk menyehatkan jantung dan paru-paru. Kita dapat melakukan aktivitas fisik sambil berjemur untuk waktu berjemur yang baik sebelum jam 9 dan setelah jam 3 sore dan dengan waktu maksimal 15 menit dan menggunakan sunscreen. Indikator yang ke-10, tidak merokok di dalam rumah. Rokok berbahaya karena asap rokok mengandung zat-zat nikotin dan tar yang berbahaya apabila dihirup oleh perokok pasif yang dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti penyakit jantung dan penyakit pembuluh darah. Mengapa perokok rentan terinfeksi virus corona? Terdapat resiko perpindahan virus dari tangan ke mulut, apalagi tangan perokok tidak sering mencuci. Paparan asap rokok dapat menyebabkan gangguan saluran pernafasan dan mengurangi kemampuan sistem imun melawan virus, termasuk virus corona. Mengapa virus corona berbahaya bagi perokok? Karena merokok dapat menurunkan fungsi paru-paru untuk mengambil oksigen dari udara. Bila terjadi infeksi, virus corona akan menurunkan fungsi paru-paru, sehingga meningkatkan resiko sesak nafas yang dapat berakibat fatal bagi penderita. Sekian dari